Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Mawar Manulang. Ada 4 hal yang perlu kamu ingat tentang gejala alam. Gejala alam atau peristiwa alam adalah peristiwa yang terjadi karena faktor alam itu sendiri. Contohnya, gempa bumi, hujan salju, dan angin tornado. Peristiwa yang terjadi karena manusia bukan termasuk gejala alam. Contohnya, pembangunan gedung, kebakaran rumah, dan mobil mogok. Beberapa gejala alam ada yang bersifat menguntungkan. Contohnya, angin darat pada malam hari. Angin ini dimanfaatkan nelayan untuk pergi ke laut. Begitu pula angin laut pada pagi hari, yang dimanfaatkan nelayan untuk kembali ke darat. Ada juga gejala alam yang bersifat merugikan. Gejala alam yang merugikan disebutlah sebagai bencana alam. Contohnya, gempa bumi, tsunami, dan angin tornado. Keadaan alam Indonesia yang khas menyebabkan beberapa gejala alam tertentu sering terjadi di Indonesia. Kenapa bisa begitu ya anak-anak? Yuk kita cari tahu. Di wilayah Indonesia terdapat lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pergerakan lempeng dapat menyebabkan gempa bumi tektonik. Jika terjadi di dasar laut, bisa memicu tsunami anak-anak. Itulah sebabnya gempa bumi tektonik dan tsunami sering terjadi di Indonesia. Gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Pertemuan antara dua lempeng bumi mengakibatkan terbentuknya gunung. Jadi, tidak mengherankan jika Indonesia dilalui rangkaian pegunungan sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Oleh karena itu, di Indonesia rawan terjadi gunung meletus dan gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh kegiatan gunung api. Contoh gejala alam yang terjadi di Indonesia adalah gempa, gunung meletus, tsunami, angin topan, musim hujan, musim kemarau, dan banjir. Selain gempa tektonik dan gempa vulkanik, ada juga gempa terban anak-anak, yaitu gempa yang terjadi karena adanya gua atau tanah yang runtuh. Pusat gempa di dalam bumi disebut hiposentrum, sedangkan pusat gempa di permukaan bumi disebut epicentrum. Kekuatan gempa dapat diukur dengan menggunakan alat pengukur gempa yang disebut seismograf. Kekuatan gempa umumnya diukur dalam skala Richter. Contoh gempa bumi yang pernah terjadi di Indonesia adalah gempa yang berkekuatan 5,9 skala Richter di Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Mei 2006. Ada juga gempa berkekuatan 9 skala Richter di Negro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara pada Desember 2004 yang memicu terjadinya tsunami. Gejala alam selanjutnya yaitu tsunami. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang, su yang berarti pelabuhan, sedangkan nami berarti gelombang. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang besar di pelabuhan. Secara umum, tsunami itu gelombang laut berkecepatan tinggi karena adanya gangguan dari dasar laut secara tiba-tiba. Gangguan tersebut dapat berupa gempa tektonik, gunung meletus, dan longsoran tanah di dasar laut. Tsunami di Indonesia sebagian besar karena gempa berkekuatan lebih dari 6 skala Richter dengan kedalaman kurang dari 60 km. Gempa menyebabkan terbentuknya ruang baru yang langsung terisi air laut. Oleh karena itu, air laut yang surut secara tiba-tiba merupakan gejala awal tsunami. Saat terjadi keseimbangan, lempeng bumi kembali mengisi ruang yang baru, sehingga terciptalah gelombang tsunami yang besar.
Saat mencapai daratan kecepatan gelombang, air tersebut melambat menjadi 25 sampai 100 km per jam. Akibatnya tinggi tsunami semakin besar. Saat Gunung Krakatau meletus tahun 1883 pun, gelombang tsunami yang ditimbulkannya mencapai ketinggian 42 meter dan menyebabkan korban sekitar 36.000 jiwa. Indonesia memiliki lebih dari 120 gunung api sejak tahun 1600 sampai saat ini. Ada 70 gunung api yang meletus. Letusan terbesar yang terjadi di Indonesia adalah letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Letusan tersebut terasa hingga Brisbane, Australia. Sedangkan hujan abu vulkaniknya menyebar hingga Madagaskar. Gunung yang meletus hanyalah gunung api yang masih aktif atau menunjukkan berbagai aktivitas vulkanik. Contoh aktivitas vulkanik adalah keluarnya awan panas atau yang biasa disebut semburan air panas atau geyser, dan adanya mata air panas. Di dalam perut bumi terdapat campuran mineral yang bersifat cair dan panas. Campuran mineral ini disebut magma. Ketika gunung meletus, magma mengalir keluar dari gunung api. Aliran magma di permukaan bumi ini disebut lava. Saat mengalir menuruni lereng gunung, lava dapat tercampur dengan air dan material lainnya membentuk lahar. Selain material cair yaitu lava dan lahar, letusan gunung juga mengeluarkan material padat. Material padat tersebut adalah abu vulkan, lapilli yang berupa kerikil atau batuan kecil. Dan yang keenam adalah bom yang berupa bongkahan batu besar. Ada juga material yang berupa gas. Contohnya gas karbon dioksida dan gas belerang. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Ingat-ingat ya.